Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Az-Zahra Puspita Kurniasari dengan NIM 2102663 dari kelas manajemen 3B angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen pemasaran, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis marketing mix 4P yaitu produk, price, place, dan promotion dari PT Aqua Golden Mississippi. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang PT Aqua Golden Mississippi. Itu didirikan pada tahun 1973 oleh Tirto Utomo. Aqua memiliki 21 pabrik di seluruh Indonesia dan pada tahun 1998 Aqua di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk akhirnya bergabung dengan grup Danone. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk air minum dalam kemasan. Di sini kita masuk ke P yang pertama, yaitu ada produk. Aqua ini berasal dari sumber mata air yang terpilih dengan segala kemurnian dan kandungan mineral alami yang terpelihara. Aqua ini dikemas dengan proses higienis dalam beberapa ukuran dan kemasan. Contohnya ada Aqua gelas 240 ml, Aqua botol plastik 330 ml, 600 ml, dan 1,5 liter. Lalu ada Aqua botol plastik Click and Go 450 serta 750 ml. Lalu ada khusus ini Aqua Reflection dan Sparkling dengan ukuran 380 ml, serta ada Aqua Galon di 19 liter. Untuk desain logo dari Aqua sendiri, tulisan Aqua dan gambar gunung yang berwarna biru itu menggambarkan lautan yang luas di mana diartikan sebagai air, dan warna biru juga diartikan sebagai lambang ketenangan dan kepercayaan. Warna biru pada tulisan Aqua ini dimaksudkan agar orang percaya akan produk Aqua adalah produk yang baik sehingga pada saat nanti dikonsumsi akan memberikan rasa tenang pada konsumennya. Lalu tulisan Aqua yang bergelombang juga karena Aqua merupakan produk air mineral, sehingga tulisan di tiap sisinya dibuat bergelombang seperti air. Lalu yang terakhir ada gambar gunung, itu tuh menggambarkan bahwa air Aqua ini berasal langsung dari pegunungan yang akhirnya nanti diolah untuk diminum oleh konsumen. Dari packaging-nya sendiri untuk ukuran gelas 240 ml, Aqua itu menggunakan gelas plastik. Lalu untuk ukuran botol 600, 450, 750, dan 1,5 liter itu Aqua menggunakan botol yang berbahan plastik elastis, tidak mudah pecah dan bisa didaur ulang. Kemasan Aqua botol ini bukan hanya botol biasa yang sederhana, tetapi ada desain gelombang-gelombang yang menyimbolkan si gelombang air sendiri gitu. Untuk ukuran 19 liter, yaitu Aqua Galon, itu menggunakan galon yang berbahan dari plastik tebal yang sifatnya kuat, dan untuk, Aqua yang khusus ini ada Aqua Reflection dan Aqua Sparkling ukuran 380 ml, itu menggunakan bahan kaca dengan desain dan, eee, kualitas yang indah dan kuat. Untuk semua kemasan Aqua di atas merupakan kemasan primer atau pembungkus langsung, tapi khusus untuk Aqua gelas dan Aqua botol biasanya dikemas lagi menggunakan kardus sebagai kemasan tersier agar lebih mudah dan aman ketika pendistribusian. Untuk pelayanan sendiri atau servis itu ada di call center Aqua Menyapa di 080111588888 atau ada website khususnya, di situ juga tertera Aqua Home Service. Jadi kalian bisa langsung datang aja ke website Aqua untuk melakukan Aqua Home Service. Setelah itu di sini ada quality atau kualitas. Peta pemasaran produk air mineral Aqua sendiri untuk saat ini tidak hanya dipasarkan dalam negeri, melainkan sudah berkelana hingga mancanegara. Sertifikat ISO didapatkan oleh perusahaan Aqua inilah yang menjadikan produk ini dikenal oleh banyak konsumen dunia. Fungsi sertifikat ISO 9001 yang diterapkan oleh perusahaan air mineral Aqua ini semata-mata memang diupayakan sebagai bentuk penerapan sistem manajemen mutu secara global. Dengan kata lain, keberadaan sertifikat ISO 9001 bisa memberikan kepercayaan kepada konsumen. Tak hanya itu, tapi Aqua juga memang diproses melalui berbagai tahap pengendalian mutu sehingga kualitas selalu terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Lalu kita beralih ke P yang kedua, yaitu ada price. Harga yang dipatok oleh Aqua memang sedikit lebih mahal dibandingkan brand air minum kemasan lain, tetapi dengan kualitas Aqua dan posisi Aqua di benak konsumen yang sudah menempel dan begitu kuat, maka hal itu pun tidak berpengaruh besar terhadap minat konsumen kepada Aqua. Lalu di sini ada price list, di sini ada kemasan Aqua gelas, kemasan Aqua galon, dan kemasan Aqua botol. Harganya bervariasi memang, tapi tidak terlalu mahal juga, masih masuk ke kantong konsumen.
Lalu ada payment methods, mayoritas pembelian aku memang dilakukan secara tunai karena kebanyakan produk itu dijual di pedagang eceran atau warung dan toko. Tapi metode lainnya non-tunai seperti transfer, debit, dan lainnya juga dapat dilakukan di toko offline yang menyediakan metode tersebut. Selain itu, pembelian melalui marketplace dan Aqua Menyapa dapat menggunakan metode seperti transfer debit, yaitu pembayaran non-tunai itu bisa dilakukan di marketplace atau di Aqua Menyapa. Lalu kita beralih ke P yang ketiga yaitu ada place. Pertama ada location. Aqua itu sekarang mengoperasikan di 21 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, 21 pabrik ini kepemilikannya berbeda-beda, yaitu di bawah tiga PT. Yang pertama itu ada PT Tirta Investama, yang kedua PT Aqua Golden Mississippi, dan yang terakhir ada PT Tirta Sibaya Kindo. Produk Aqua ini biasanya dijual mulai dari retailer atau agen yang tersebar di banyak wilayah sampai ke pedagang-pedagang kecil. Lalu sumber air Aqua sendiri itu ada di 9 ya, ada di Brastagi yaitu di Lampung, ada di Mekarsari yaitu di Kubang, ada di Subang yaitu di Cipondoh, ada Wonosobo di Mangli, ada di Klaten, eh, ada di Segedang, ada di Pandaan, Boncandi, Mambal, Manado yaitu di Air Madidi. Untuk dari logistik sendiri, jadi pertama itu dari pengolahan pesanan. Perusahaan ini memang tidak memproduksi hanya untuk memenuhi pesanan aja, tapi dari awal memang udah memiliki rutinitas untuk berproduksi setiap harinya dengan jumlah tertentu yang sudah ditentukan. Lalu nanti masuk ke pergudangan setelah produksi selesai. Perusahaan ini menyimpan di gudang sebelum akhirnya nanti disalurkan ke agen-agen. Setelah itu, barang ini ditata sesuai jenis kemasan dan dikelompokkan sesuai jenis tujuan pengiriman. Lalu perusahaan ini akhirnya nanti melakukan persediaan terus. Jadi mempunyai persediaan atau stok barang karena produksi barang itu tadi kan dilakukan secara rutin sesuai standar produksinya sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan si stok ini selalu ada. Yang terakhir itu ada transportasi pengangkutan. Perusahaan ini mempunyai kendaraan sendiri sebagai alat pengangkutan barang untuk menyalurkan barang tersebut ke agen-agen, pelanggan, dan akhirnya ke tangan konsumen. Lalu selanjutnya ada distribusi. Distribusi sendiri ini perantara dari pemasaran PT Aqua Golden Mississippi, yaitu dari produsen, agen, grosir, pengecer, dan akhirnya ke konsumen. Sebagai contoh, produsen mendistribusikan ke agen daerah-daerah tertentu, kemudian pihak grosir akan membeli kepada agen untuk diperjualbelikan kembali kepada pengecer, lalu nanti akhirnya dijual kembali ke masyarakat atau konsumen akhir. Nah, ini kita beralih ke P yang terakhir yaitu tentang promotion. Yang pertama ada advertising atau pengiklanan. Aqua untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk air minum dalam kemasan atau AMDK di Indonesia. Posisinya memang sudah kuat disebabkan oleh faktor Aqua sebagai produk air mineral yang pertama kali hadir di Indonesia serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar memang. Metode promosi yang dilakukan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak mensponsori berbagai acara, khususnya di bidang olahraga, serta instalasi iklan billboard secara luas. Di sini terlampir fotonya, yang di atas ada iklan melalui billboard, yang di bawah ada iklan melalui media elektronik dan media cetak. Lalu ada sales promotion. Jadi aku melakukan berbagai promosi tadi di media online, baik media cetak maupun saluran komunikasi lainnya. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali memang iklan produk Aqua dengan salah satu strategi pemasarannya yang dijalankan yaitu melalui sales promotion. Seperti memberikan kode unik berhadiahkan uang atau GoPay di kemasan produk, melakukan promosi bundling lebih hemat, atau diskon-diskon lainnya. Ini terlampir fotonya, yaitu ada kode unik di bawah label Aqua, sehingga nanti yang bisa mendapatkannya itu akan memenangkan saldo GoPay sebesar 25.000. Lalu di sebelahnya juga terlampir foto promo Aqua, yaitu dua lebih hemat gitu. Ada potongan harga ketika konsumen membeli dua botol Aqua sekaligus. Lalu yang ketiga ada public relation atau hubungan masyarakat. Pelayanan sangat penting bagi suatu perusahaan kepada konsumennya sehingga Aqua juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumennya di seluruh Indonesia. Melalui distributor Aqua di seluruh Indonesia, Aqua ini akhirnya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. PT Aqua juga turut melakukan program Corporate Social Responsibility atau
CSR, di sebagian besar wilayah di Indonesia. Berikut, di antaranya beberapa kutipan berita program-program yang dilakukan oleh Aqua di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama itu ada program air bersih di NTT, lalu ada program pembangunan desa sosio-ekobisnis, program pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan peningkatan ekonomi, serta yang terakhir ada program pengelolaan daerah aliran sungai. Yang terakhir ini ada direct marketing atau penjualan secara langsung. Di sini terlampir 2 foto, yang di atas itu adalah penjualan produk Aqua di pedagang-pedagang, contohnya ada di toko-toko seperti Alfamart, Indomaret, lalu di pedagang-pedagang lainnya. Lalu yang di bawah ini terlampir foto penjualan produk Aqua di marketplace secara online. Jadi di promosi kali ini memang banyak caranya. Salah satunya ya ini, yaitu dengan direct marketing atau penjualan secara langsung. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis marketing mix 4P pada produk Aqua. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.